sambil cerita, dulu aku angkat baskom loh. Dulu aku jualan baskom, nah mungkin tuh ratingnya tinggi tuh. Karena ada dua alasan utama. Juru bicara itu secara harafiah tuh ahli bicara kan, juru kunci, jadi pengen nunjukin bahwa si Panji ini emang jago ngomong, kelihatan dari nanti pertunjukannya pas nonton. Tapi yang kedua, dan ini lebih jadi alasan utama karena topik-topik yang dibawakan kebanyakan adalah titipan dari orang. Jadi ada selama 3 tahun kebelakang ada banyak orang nyamperin terus gitu kayak curhat gitu, kayak ibu-ibu dari aksi Kamisan. Mereka cerita kayak gimana ya, kita udah aksi Kamisan udah aksi berapa tahun tapi kok nggak diperhatiin orang, publik juga udah nggak tahu, media udah malas ngeliput. Kamu kan kalau stand up kan banyak yang nonton, bahas dong ini dalam pertunjukan kamu gitu. Atau misalnya teman-teman yang ngurusin konservasi alam juga ngomongin hal yang sama. Ini kita kalau ngebahas isunya kok nggak seksi di mata media ya, publik nggak mau nonton, tolong dong dibahas gitu. Sampai hal-hal kayak misalnya ada orang bilang, lo kan kerja di TV, kok tayangan TV kayak gini sih, kok sensor kok gini banget, kenapa sih gitu. Juga celutukan orang kayak lagi nonton TV terus dia ngerasa, kok gue nggak ngerasa Islamnya gue terwakilin sama orang-orang yang gue lihat di TV ini ya gitu. Nah semua itu dititipkan kepada saya, dan karena saya ini emang pinternya ngomong, saya pikir with great power comes great responsibility. Like Spider-Man, kalau saya tahu ini adalah kelebihan saya pengen manfaatkan dengan tanggung jawab. Jadi kalau orang lain butuh ini, ya udah ini yang saya lakukan. Jadi saya jadi juru bicara bagi orang-orang yang selama ini suaranya nggak kedengeran, selama ini terlalu lemah untuk didengar, terlalu sedikit untuk dianggap. Pertama, tantangan terbesarnya adalah karena tur ini ke 24 kota di 5 benua. Secara teknis ngurusin tur dunia, ngurusin tur aja susah. Ini ngurusin tur dunia susah. Ini ngurus tur dunia ke 24 kota di 5 benua itu susah. Kesampingan itu, sadari bahwa ini pertunjukan lawak. Bikin sebuah joke itu susah. Bikin sebuah joke yang lucu itu susah. Bikin sebuah joke yang selalu lucu di kota apapun susah. Bikin sebuah joke yang lucu dan selalu bekerja dengan baik di kota apapun selama 24 kota itu susah. Bikin joke yang selalu lucu dan bekerja di kota apapun di 24 kota di 5 benua selama 2 jam itu susah. Udah. Kemudian sadari bahwa topiknya nggak ada yang lucu sama sekali. Dari HAM, prostitusi, Islam, radikalisme, ngomongin soal censorship, ngomongin soal entrepreneurship. Itu bukan hal lucu yang dilihat di dunia kemudian diantarin ke panggung. Semuanya nggak ada yang lucu. Jadi kalau ditanya perbedaannya dan beratnya ya itulah. Emang susah sekali membuat dan menyenangkan juru bicara World Tour, tapi bukan berarti tidak mungkin. Bahwa ternyata orang Indonesia di mana aja sama. Kalau saya bisa bikin sebuah set of jokes berdurasi 2 jam, kemudian orang yang nonton di Balikpapan bisa ketawa, tapi yang di LA bisa ketawa, tapi di Hanover bisa ketawa, tapi di Shanghai bisa ketawa, tapi di Jakarta bisa ketawa. Artinya sebenarnya regardless dengan anggapan bahwa yang di luar negeri lebih kaya atau lebih berpendidikan dan whatnot gitu, ternyata setelah dibawa kemana-mana bekerja dengan baik, ternyata kita sama aja gitu. Orang yang ada di Makassar sama orang Indonesia yang ada di Afrika Selatan ternyata sama, bahwa ternyata lebih banyak persamaan yang mempersatukan kita ketimbang perbedaan yang memecah belah kita. Itu penemuan yang menarik sekali. Jelas ada kritik. Oke, panutan dan idola mungkin Chris Rock sih. Chris Rock karena orang pertama yang saya lihat stand up-nya kemudian saya bilang, nah ini format yang gue cari, ini yang gue inginkan, itu adalah Chris Rock. Dan Chris Rock waktu itu ngasih banyak patron yang bisa saya ikutin gitu. Kayak pertama kali terpikir pengen World Tour itu gara-gara nonton Kill the Messenger. Kill the Messenger itu specialnya dia, yang DVD-nya itu dicampur tuh antara dia lagi di London, dia lagi di Johannesburg, sama dia lagi di New York.
Terus udah gitu, itu saat itu adalah tour terbesar gitu. Terus mikir, wah enak banget bisa world tour gitu. So, ya kalau kita ngomongin soal materi, terus udah gitu soal alasan kenapa dia stand up, soal setelah dia bawain dipensiunin terus tulis ulang, itu mungkin Chris Rock adalah panutan. Jadi kalau di film, saya ingin belajar dari awal lagi, tapi kalau bilang comfort zone belum, karena masih dunia yang sangat baru gitu, masih belajar banyak. Untungnya setiap film selalu ada pembelajaran baru, apalagi lu di Habibie ketemu sama Mas Hanung, ketemu Pak Manoj, ketemu sama Reza Rahadian, itu adalah pembelajaran luar biasa sih. Rencana sih banyak ya, tapi bukan stand up sih. Untuk tahun depan nggak stand up dulu, bahkan untuk tahun depan pengennya nggak tour dulu, karena udah 5 tahun berturut-turut tour mulu, kasihan juga keluarga ditinggalin mulu. Tapi tahun depan pengen lebih banyak main film, sekarang lagi nulis naskah untuk film untuk dibuat tahun depan, moga-moga. Terus tahun depan akan ada album rap lagi yang keluar, penantian lama saya dan juga banyak orang yang nikmatin musik saya. Jadi tahun depan kelihatannya sih akan itu. Setiap malam Senin Selasa Rabu Kamis Jumat stand up bro, tapi tidak di depan penonton beneran, tapi di depan penonton bayaran. Saya Panji Pragiwaksono, terima kasih sudah menyaksikan Kabari TV. Bukan karena merasa lucu, sehingga kadang tertawanya tidak pada tempatnya.